Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarimar Atus, Stambuk F1B1 18033. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Produksi Biodiesel sebagai bahan bakar alternatif di Indonesia menggunakan minyak kelapa sawit. Pokok bahasan. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Metode penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, serta prosedur penelitian. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan biodiesel. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan biodiesel terhadap lingkungan. Kemudian latar belakang. Saat ini jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan 32 sampai 56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan yang semakin maju, maka semakin meningkat pula teknologi dengan berbagai fungsi. Beberapa teknologi di Indonesia menggunakan berbagai sarana transportasi dan aktivitas industri di masyarakat. Sumber energi alternatif baru dan terbarukan terus dilakukan riset serta pengembangan agar dapat menggantikan atau paling tidak menghemat sumber energi minyak. Para ahli biologi dari berbagai penjuru dunia melakukan riset untuk mendapatkan sumber energi baru yang murah, bersih, dan dapat diperbarui. Salah satu sumber energi biomas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah energi biomas yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan biodiesel. Biodiesel merupakan minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit atau crude palm oil, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan minyak ikan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan biodiesel. Yang kedua, mengetahui dampak penggunaan biodiesel terhadap lingkungan. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui seberapa besar pengaruh biodiesel di kehidupan masyarakat dan negara. Yang kedua, menambah pengetahuan mahasiswa tentang manfaat dari biodiesel sebagai bahan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai selesai yang bertempat di Laboratorium Kimia FKIP Universitas Haloleo Kendari untuk analisis biodiesel minyak kelapa sawit. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu gelas beker sebagai tempat campuran antar minyak kelapa dengan sodium metoxid. Yang kedua, gelas ukur untuk mengukur banyaknya cairan metanol yang digunakan. Ketiga, pipet mata untuk mengambil cairan yang jumlahnya berlebih. Kemudian labu takar sebagai tempat pembuatan sodium metoxid. Termometer untuk mengukur suhu minyak biodiesel. Statif dan klem untuk menempatkan corong pemisah pada penyangga. Strier pemanas dan magnet untuk memanasi campuran. Kemudian corong pemisah untuk memisahkan antara minyak biodiesel dengan endapan. Stopwatch untuk mengukur waktu pada proses pembuatan biodiesel. Pengaduk berfungsi membantu mengadukan dari strier. Neraca Ohaus untuk menimbang NaOH sebelum direaksikan dengan metanol. Bahan. Yang pertama, minyak kelapa sebagai bahan baku dari minyak biodiesel. Kemudian metanol sebagai bahan pereaksi untuk mengikat lemak dan NaOH sebagai katalis. Prosedur penelitian. Yang pertama, penyaringan. Minyak kelapa yang masih kotor perlu disaring terlebih dahulu agar bersih dari kotoran. Kotoran biasanya berupa serpihan kelapa hasil pemarutan yang ikut masuk ke dalam minyak kelapa. Yang kedua, menyiapkan sodium metoxid. Jumlah metanol yang digunakan sebesar 20% dari jumlah minyak kelapa, sedangkan NaOH yang digunakan 6 sampai 6,25 gram untuk 1 liter minyak kelapa.
Siapkan NaOH sebanyak 3 gram dan dengan menggunakan timbangan elektrik. Setelah itu, dimasukkan ke dalam labu takar. Siapkan metanol sebanyak 100 ml dengan menggunakan gelas ukur, kemudian tuang ke dalam labu takar dan dikocok sampai mencampur rata. Pemanasan dan pencampuran. Pertama kali minyak kelapa dituang ke dalam gelas beker, kemudian ditaruh di atas tirer untuk dipanaskan sampai mencapai suhu 50 derajat Celcius. Untuk pemanasan awal serta penguapan air, pemanasan tersebut kira-kira selama 5-10 menit tergantung dari penyetelan pemanasnya. Setelah suhu tersebut tercapai, maka larutan sodium metoksid dituangkan ke dalam minyak kelapa sambil diaduk sampai kedua larutan tersebut menyatu hingga secara kasat mata tidak terjadi pemisahan larutan antara minyak kelapa dengan sodium metoksid. Pemanasan dan pengadukan secara merata dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius atau 45-55 derajat Celcius selama 1 jam. Pada saat larutan sodium metoksid dituangkan ke dalam minyak kelapa, suhunya akan turun dari 50 derajat Celcius menjadi sekitar 45 derajat Celcius. Pada suhu ini dinaikkan sampai mencapai suhu 50 derajat Celcius. Campuran kelihatan keruh, kemudian setelah suhu mencapai 50 derajat Celcius, campuran akan kelihatan jernih. Yang terakhir, pengendapan dan pemisahan. Setelah proses pemanasan dan pencampuran selesai, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam corong pemisah. Di dalam corong pemisah, campuran tersebut didiamkan selama 24 jam. Lebih lama lebih baik. Setelah terjadi endapan, kemudian proses pemisah dimulai, yaitu dengan mengambil endapannya terlebih dahulu, kemudian cairan yang di atasnya, di mana cairan yang di atas berupa minyak biodiesel. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.